Pria ini main bola yang dilempar ke lubang mulut patung ini, tapi gagal dan malah diketawain sama patungnya. Kalem, tapi dia ngamuk. Dia hajar lidah si patung pakai tongkat. Malah muncul asap putih. Belum sempat mikir, tanah langsung goyang parah, retak dan nganga jadi jurang. Istrinya cepat mundur sambil tarik anaknya, tapi si pria kejebak, cuma bisa pegangan di patung. Belum kelar, dari jurang keluar api gede banget. Tanah ambles lagi. Si pria sama patungnya ikut kejebur. Istri langsung panik telepon bantuan. Beberapa menit kemudian, tim penyelamat baru bisa nyampe. Jurang udah panas banget, penuh gas beracun. Si pria nggak gerak sama sekali. Cewek tim penyelamat diturunin pakai tali. Teriak-teriak sampai si pria buka mata. Begitu ditarik naik, dia malah jerit kesakitan. Patungnya meleleh nempel di badannya. Kalau ditarik terus bisa sobek. Akhirnya dikasih gergaji, tapi suhu udah panas banget, nggak bisa nunggu lama. Kapten perintahkan tarik aja meski nyawa jadi taruhan. Untungnya pria itu masih selamat. Gak lama setelah tim cabut dari jurang, langsung nyembur lava panas gede banget. Pas tornado datang dan rumah mulai terbang, pria ini buru-buru bawa anak-anaknya masuk ke kamar mandi. Tapi si anak cewek ngotot bawa kucingnya juga. Si pria pun balik ke ruang tamu, tapi kucingnya sembunyi di bawah sofa, ketakutan karena petir. Belum sempat ditarik keluar, rumah langsung hancur kena sapuan tornado. Besoknya, rumah udah jadi puing. Si pria selamat, tapi anak-anaknya hilang. Pas lihat ada pemadam datang, si pria langsung minta tolong sambil nolak diperiksa. Fokusnya cuma satu, anak-anaknya harus selamat. Tapi karena rumah bisa roboh lagi, tim pemadam pasang alat deteksi suara dulu. Beberapa menit gak ada kabar, sampai tiba-tiba suara anak ceweknya muncul dari alat itu. Tim langsung gali jalan dan nemuin dua anak itu hidup di kamar mandi. Tapi pas mau keluar, bangunan ambruk lagi. Sinyal hilang, semua tegang. Gak lama, kapten keluar bawa dua anak itu. Si pria langsung peluk mereka, tapi belum sempat lega, dia malah ambruk. Ternyata tubuhnya udah remuk sejak rumah rubuh. Tapi dia maksa bertahan karena anak-anaknya. Setelah yakin mereka selamat, dia pun nyerah, meninggal di tempat. Kucingnya selamat, anak-anaknya juga, tapi si pria jadi pahlawan yang diam-diam nyelamatin semuanya. Wanita ini suka nyiksa diri tiap hari cuma buat kabur dari penjara. Jadi wanita tajir ini nekat banget. Siang-siang dia sengaja berjemur pakai baju bolong dan masker biar muncul bercak-bercak di kulit. Malamnya cuma tidur 2 jam. Sisanya dipakai buat mukulin badan sendiri sampai lehernya bengkok. Dia juga minum obat yang bikin kondisi tubuhnya makin parah. Sampai akhirnya mimisan tiap hari. Ternyata dia ngincar hukum di Korea yang bilang kalau narapidana sakit parah bisa bebas demi kemanusiaan. Sayangnya semua trik penyakit palsunya ketahuan terus sama jaksa. Sampai suatu hari dokter aneh datang kasih solusi. Pura-pura kena penyakit langka yang punya 5 ciri: jari bengkok, kulit bercak, leher miring, mata gerak-gerak kayak kurang tidur, sama mimisan. Semua cocok, tapi si dokter minta satu imbalan. Dia pengen ikut seleksi jadi kepala medis di penjara. Aneh sih, dokter sebagus itu malah ngotot masuk penjara. Ternyata dia lagi nunggu seseorang. Pas hari pemeriksaan, wanita tajir ini dikasih obat yang bikin detak jantungnya berhenti sementara. Semua orang panik. Dia langsung dibawa ke rumah sakit terkenal dan akhirnya dinyatakan bebas. Pas keluar, dia lihat berita anak kedua kolong merat baru aja ditangkap dan dia langsung paham itulah orang yang ditunggu si dokter dari awal. Seorang bocah kejebak di dalam pipa sempit sedalam 10 meter dan lubang masuknya kecil banget. Begitu ibunya tahu, dia langsung telepon tim penyelamat. Tapi lubangnya terlalu sempit, jadi mereka cuma bisa turunin kamera buat cek anaknya masih hidup apa enggak. Untungnya napasnya masih ada. Tim langsung datengin mesin bor buat bikin lubang. Proses ini butuh beberapa jam nonstop. Tapi pas semua siap, malah turun hujan deras. Karena mesin bor tinggi banget, takut disambar petir, jadi harus dicabut. Lalu seorang tim penyelamat turun ke dalam. Mereka sepakat setengah jam kemudian tali harus ditarik apapun yang terjadi. Baru turun sinyal mati. Di ruang sempit itu si pria nekat potong pipa dan masuk nyari si anak, tapi anaknya gak ada. Ternyata karena hujan dia kepleset sampai ke dasar pipa dan kena air bawah tanah. Si pria berhasil nemuin anak itu dan narik dia, tapi pas waktunya habis tim di atas langsung tarik tali. Karena si pria belum kasih kabar, dia putuskan talinya sendiri dan tetap dampingin si anak. Tim kedua kirim orang lain buat bantu. Begitu anaknya berhasil diselamatin, petir nyambar, mesin bor meledak, lubangnya ketimbun tanah lagi. Di bawah sana si pria masih hidup tapi kehabisan oksigen. Karena ingat anaknya yang lumpuh di rumah, dia nekat ambil satu napas terakhir dan nyelam lewat air, ngikutin jalur dari ingatannya. Pas nyaris pingsan, dia berhasil nemuin jalan keluar dan naik ke permukaan. Sementara tim di atas masih mikir cara nyelamatin dia. Tiba-tiba suara lemah dari si pria terdengar. Dia masih hidup dan semua orang pun jadi lega.
Ini nih penyihir paling kejam yang pernah ada. Demi jadi muda, dia kurung bocil tanpa makan. Begitu bocil itu sekarat, dia godain pakai ayam panggang biar masuk ke dalam gentong, terus langsung ditusuk tanpa ragu. Gak berhenti sampai situ, dia lakukan ritual aneh sampai tiba-tiba tubuhnya jadi muda. Sementara si bocil tinggal tanah hitam, terus disegel dalam gentong. Penyihir ini terkenal di desa, banyak yang nyogok dia buat bantuin hal-hal gelap. Suatu hari, ada ibu-ibu minta dibantu buat menghabisi suaminya biar dapat warisan, dan si penyihir setuju. Tapi setelahnya, datang ibu lain yang nyari anaknya yang hilang, tanpa tahu anaknya ternyata korban si penyihir juga. Saat si ibu nangis minta tolong, lemari di belakang tiba-tiba goyang sendiri. Itu tempat arwah anaknya disegel. Si penyihir langsung panik, pura-pura marah dan usir si ibu. Tapi besoknya, karena ketakutan, dia doa minta perlindungan. Gentong segel anak itu tiba-tiba pecah. Tanah hitam keluar dan dia gak bisa ngontrol tubuhnya sendiri. Dia malah makan tanah itu. Lalu perutnya membesar, muncul suara bayi, dan bayi itu keluar dari dalam tubuh si penyihir. Dan si penyihir pun akhirnya tiada. Perangkap besi ini udah siap ngerenggut nyawa biksu ini. Sekali gerak, tamat. Tapi dia tetap tenang, baca ayat suci. Saat penjahat ketawa puas, tiba-tiba perangkap yang sama nutup kepala si penjahat. Panik dong, si biksu cuma nyuruh dia berhenti niat bunuh. Awalnya si penjahat ngeyel, tapi perangkap besi itu makin lama makin sakit. Dia akhirnya nyerah. Begitu dia bilang mau tobat, alatnya langsung kebuka dan ngilang. Dan di sisi lain, biksu muter tongkat saktinya. Akhirnya perangkap di kepalanya pecah pelan-pelan. Ngelihat itu, penjahat cuma bisa terdiam. Dia ngerasa kalah telak. Permen teddy bear ini bukan permen biasa, soalnya permen ini bisa hidup. Salah satu cowok ini penasaran, terus nyentuh permen itu. Tiba-tiba permen itu langsung nyatu berubah jadi beruang gede. Ukurannya segede bayi. Mereka langsung panik. Beruang permen itu juga nunjukin taringnya dan ngejar mereka. Salah satu cowok sigap langsung ngebanting permen beruang itu ke tanah dan ngehajarnya. Tapi masalah belum selesai, permen beruang lain ikut nyerang. Mereka hampir ngelahap dia. Sementara itu si cowok gendut juga dalam bahaya. Kepalanya kesedot masuk ke dalam salah satu permen teddy bear. Dalam keadaan panik, dia tanpa sengaja ngebuka sebuah buku kuno misterius. Seketika, buku itu ngeluarin daya hisap luar biasa kuat dan semua permen teddy bear itu langsung kesedot ke dalamnya. Termasuk beruang raksasa yang hampir nelan cowok ini. Dan mereka pun selamat deh. Seorang wanita tersandung kabel ekstensi saat upacara pernikahannya, kesentrum dan bikin kebakaran. Selamat sih, tapi riasannya gosong. Bukannya fokus nikah, dia malah maksa teman-temannya pakai alat pendeteksi kebohongan buat nyari pengkhianat karena ada yang udah ngunggah masa lalunya di internet dan cuma teman-temannya yang tahu cerita itu. Pas menyolokin alatnya, dia kesentrum lagi. Teman-temannya akhirnya ngaku kalau mereka yang bocorin rahasianya gara-gara sering direndahkan sama si wanita. Ngamuk, dia usir mereka semua dan mau nikah sendiri aja. Tapi baru sadar gaunnya udah hangus. Panik, dia mon-mon ke temennya buat bawain gaun baru. Ya temennya udah gak mau lah. Gimana menurut kalian? Kalau itu kalian masih mau temenan sama orang kayak gini gak? Lagi evakuasi korban kecelakaan di atas jembatan, tiba-tiba sebuah truk nabrak tiang penyangga jembatan dan semua runtuh dalam sekejap. Parah banget. Cowok petugas pemadam ini langsung sadar, dia ternyata jatuh di atas kepala truk yang mau copot. Teman-temannya nggak kelihatan, cuma satu orang pingsan di mobil damkar. Si cowok langsung panggil lewat HT. Ternyata petugas lain ada yang terjepit di bawah van dan ada yang ketusuk besi di perutnya. Walau berdarah parah, petugas yang ketusuk ini masih bisa ditolong gara-gara ada penumpang yang bantu. Si cowok berhasil narik keluar dua orang yang selamat. Tapi pas baru keluar dari runtuhan, mobil damkarnya malah jatuh. Petugas yang ketusuk ini kebanting keluar. Untung masih bisa diselamatin pakai tali buat narik dia. Semua berhasil diselamatin dan dibawa ke rumah sakit, kecuali satu orang, sang kapten pemadam. Sampai akhirnya suara dia muncul lewat HT. Ternyata dia kejebak dalam kontainer yang gepeng. Polisi datang nemuin dia, tapi badannya kegencet, gak bisa gerak. Untung ada mobil derek. Si cowok cepet-cepet kaitin pintunya, terus dibuka pelan-pelan. Akhirnya kapten berhasil diselamatin juga. Untungnya dia gak cedera parah karena ada pelindung. Semua selamat, kecuali supir truk yang bikin ambruk jembatan. Ya, dia gak berhasil diselamatin. Bayangin sebuah pesawat bukannya mendarat di landasan, malah nyangkut di kabel listrik bertegangan tinggi. Itulah yang dialami 3 orang di pesawat ini. Pilot langsung telepon minta bantuan dan tim penyelamat secepat kilat datang. Tapi ngelihat pesawat melayang di atas kabel, mereka auto bingung. Sinyal HP mati karena gangguan listrik, jadi komunikasi cuma bisa lewat radio. Di dalam pesawat ada 3 orang, salah satunya punya penyakit jantung. Karena nggak ada cara lain, kapten tim suruh mereka lompat ke bantalan udara. Pilot langsung lompat tanpa ragu. Tapi pas giliran istrinya si pasien jantung, dia malah nggak mau turun. Dia takut ninggalin suaminya yang masih di pesawat. Suaminya akhirnya bujuk dengan bilang buat ingat sama anak mereka.
Dengan berat hati, si istri pun akhirnya lompat. Sekarang tinggal si pria sakit jantung. Karena kondisinya lemah, kapten tim sendiri yang naik pakai baju pelindung listrik. Pelan-pelan kasih dia baju antistatis, lalu nurunin dia pakai tali. Tapi masalahnya, listrik mulai makin kuat. Begitu pasien selamat, kapten harus segera lompat turun juga. Tepat saat listrik menyambar pesawat, kapten akhirnya berhasil lompat dan selamat. Baru aja kapsul diet ini rilis, wanita ini langsung beli dan minum. Tapi nggak lama, perutnya membesar, lemaknya keluar sendiri. Dia teriak sekencang-kencangnya sebelum berubah jadi gumpalan bayi lemak. Sahabatnya curiga ada yang nggak beres. Dia nyusup ke kantor perusahaan pil itu dan ngumpet di toilet buat cari bukti. Tapi CEO-nya udah curiga, bawa bodyguard buat ngecek satu persatu. Wanita ini udah pasrah bakal ketangkep. Tapi tiba-tiba seorang cewek misterius muncul. Ternyata dia agen rahasia yang nyamar jadi karyawan buat ngejar bukti. CEO menangkapnya. Tapi wanita ini berhasil selamat dan ngikutin mereka diam-diam. Dari situ dia nemuin fakta, CEO itu boneka alien. Pil diet itu ternyata adalah nutrisi buat alien-alien yang bakal datang ke bumi. Sementara itu, pria agen lain yang lagi nyelidikin kasus ini juga ketahuan. Mereka kabur sekuat tenaga, tapi akhirnya ketangkep juga. Pas bodyguard mau nembak, pria ini malah ngeluarin 2 pulpen aneh dan gelombang ultrasonik mecahin semua kaca. Mereka akhirnya berhasil kabur. Jangan pernah fokus lihat pohon kalau nyasar di hutan. Nanti malah muncul makhluk aneh terselubung karung. Kayak pria ini. Dia nyasar di hutan selama berjam-jam. Capek, haus, dan tiba-tiba lihat sosok manusia. Seneng banget, langsung disamperin. Makhluk itu juga jalan mendekat. Terus dia muter, ngilang di balik pohon. Tapi anehnya, nggak ada bayangan manusia di sana. Si pria merinding. Tapi pas dia balik badan, makhluk itu udah ada di belakangnya. Belum sempat bereaksi, sosok itu malah masuk ke dalam pohon. Si pria makin panik, sadar kalau dia hampir ditarik ke dalam hutan. Lari sekencang mungkin, tapi kesandung. Dia sembunyi di balik pohon. Pikir udah aman, sampai sesuatu keluar dari batang pohon itu lagi. Ini serem banget. Cowok ini lompat ke lubang kecil di bawah pohon. Tiba-tiba pohon setinggi 30 meter langsung kebanting kena angin dan nindihin dia. Cewek ini yang bareng dia teriak ketakutan. Untung ada penjaga hutan lihat kejadian itu dan langsung manggil bantuan. Beberapa menit kemudian, pemadam datang secepat kilat. Penjaga hutan jelasin, ternyata akar pohon masih nyambung ke tanah. Jadi pas batangnya ketarik angin, akarnya narik si cowok balik ke dalam tanah juga. Cewek ini panik, lari-lari minta tolong. Pemadam langsung turun tangan bawa skop. Nggak lama tangan cowok itu nongol. Waktu dicek nadi, muncul aroma kaki. Tapi artinya dia masih hidup dong. Langsung deh dimulai penyelamatan. Tali diikat ke batu, akar pohon diputus, lalu ditarik bareng-bareng. Hanya beberapa menit, pohon segede gaban itu sukses keangkat. Tapi pas dicek, cowok itu udah nggak nafas. Cepat-cepat dikasih oksigen pakai alat kejut jantung. Dan setelah beberapa menit perawatan nonstop, akhirnya dia bisa nafas lagi. Si cewek langsung nangis lega.